Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Trade Stock ya. Balik lagi di video rekomendasi saham harian. Nah, kali ini kita mau bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, kalau kita lihat pergerakan indeks hari ini cukup oke ya, open di bawah nih karena ya melihat bursa luar yang lumayan turun dalam. Nah, makanya pagi-pagi pada panik. Nah, ketika panik tahu-tahu diangkat. Nah, jadi ya cukup oke. Dari kemarin pun sebenarnya 7.000 ini masih level psikologis yang menjadi support sangat cukup kuat ya. Kemarin low-nya sampai 69, tapi pas closing tahu-tahu diangkat sampai 7.000. Nah, hari ini pun closing di 7.034. Ya, sejauh ini indeks masih oke-oke saja. Jadi ya penting jaga area 7.000 itu jangan di break dulu. Mungkin 7.000 sampai 6970 ya itu harusnya masih oke. Dari sini mungkin. Nah, jadi ya bisa diperhatikan di area-area tersebut. Ya mungkin ISG masih akan sideways saja ya. Dengan resisten di area 7120 sampai 28 ya lah, area-area situ. Mungkin akan sideways sebentar di area. Mungkin bulan ini kalau bisa sideways dulu ya di area situ. Nah, nanti bulan depan window dressing baru ngegas lagi ke atas, kan seru kalau kayak gitu. Ya semoga aja kesampaian. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita masuk ke rekomendasi saham yang pertama. Yang pertama adalah dari sektor properti yaitu APLN. Nah, properti yang cukup menarik cuma ini aja. Kalau kita buat satu resisten dari sini ya, nah jelas banget nih. Ketika sampai sini kan mentok nggak bisa lewat, kemudian dia turun. Nah, ketika turun, nah dia mau menguji lagi. Nah, akhirnya di break. Nah, ketika di break dia throwback atau retrace ya. Nah, retrace-nya tertahan di area 155 sebagai support kuatnya yang sebelumnya menjadi resisten. Retrace dan hari ini menarik banget. Full body atas dengan menyisakan shadow di bawah ya. Pagi-pagi hampir minus 3%, kemudian ditutup di high 5%. Ya, jadi kalau dari low-nya kita hitung hari ini APLN naik 8% dengan volume buy yang cukup meyakinkan 100%, tapi sayangnya di sini volumenya nggak lebih besar dari rata-rata EMA 20-nya ya, tapi it's okay, dia masih sama, masih menarik ya. Stochastic berada di area overbought tapi belum ada tanda-tanda untuk sell ya. Nah, kemarin ini di sini ada tanda sell, nggak tahu hari ini naik ya false. Lagi pula kalau misalkan stokastiknya ada tanda sell itu dia kalau misalkan udah lewat angka 80 ke bawah, nah dia mengarah ke bawah, nah itu baru tanda-tanda sell dari stokastik. Selama masih ada di atas 80 terus ya karena overbought terus ya, karena ini naik terus ya, itu belum jadi sinyal sell gitu. Sinyal sell ketika stokastik dari area overbought akhirnya turun di bawah 80, nah itu tanda-tanda untuk sell, momentumnya udah mulai melemah seperti itu. Langsung aja kita buat trading plan untuk APLN ya. Closing di 163, boleh buy di 163, stop loss pasang di 158. Nah, 158. Untuk TP1 di 167. Ini 168 aja nih area. Wow. Kejauhan ya. Kalau itu udah TP2-nya sih 172, TP2 dah. TP1 nah ini resist ini nih 164 167. Nah, itu dia trading plan untuk APLN. Harap diperhatikan baik-baik ya. Ya kalau mau jaga support kuatnya ada di area 155 sih. Selama nggak 155 nggak di break, harusnya masih cukup oke dan masih ada kemungkinan untuk APLN lanjut. Next saham yang kedua ada BEPS. Nah, perhatikan BEPS ini cukup volatile ya pergerakannya. Jadi ya hati-hati, disesuaikan sama risk kalian masing-masing ya. Kenapa menarik? Mulai menarik karena ini ketika dia turun kelihatannya. Nah, di sini kan sebelumnya turun. Nah, di sini udah tertahan nih, mulai ngebuat base. Nah, ini menarik nih. Saya suka saham-saham yang habis turun ngebuat base lalu base-nya di break. Nah, itu menarik. Jadi kalau turun tuh jangan spekulasi turun ambil. Kalau dia belum ngebuat base ya jangan dulu gitu. Kalau masih turun terus ngebuat lower low ya
kalian sama aja kayak nangkap pisau jatuh. Nah kalau kayak gini konsepnya bagus. Ketika turun, tunggu dulu dia konsolidasi atau membuat satu base yaitu sideways. Nah ini pas nih, dia ada base sideways area 3880 sampai 4130 ya. Akhirnya base ini di break juga. Soalnya dari kemarin juga udah di break ya. Tapi ya saya nggak pantau kemarin sih. Hari ini ya naik hanya 2,4% ya, it's okay. Dengan volume buy hampir 93% ya. Stokastiknya pun masih cukup oke, mengarah ke atas, jadi momentumnya masih bisa naik harusnya. Untuk BEPS kita langsung buat trading plan-nya. Dia closing di 430 ya. Buy di 430, stop loss di 4170. 4170. Nah ada situ. TP1 4410. TP2 langsung di 4520. 520. Kalau misalkan mau swing agak lebih panjang ya mungkin target bisa nutup gap sini sih. Bisa aja ada target ke arah sana ya. Kalau misalkan mau di swing sampai ke sana yang penting jaga trendnya aja. Harusnya bisa. Oke deh, itu trading plan untuk BEPS ya. Next saham yang selanjutnya itu BMTR. Ya menarik juga sama kayak BEPS ketika di sini downtrend. Nah di sini udah mulai kelihatan nih, nggak ngebuat lower low lagi kan ketika di sini turun ya. Di sini turun. Nah turun dia di break low yang di sini, dia sampai low sini buat lower low lagi. Terus di break lagi dia buat lower low lagi nih kan kelihatannya LL. Di sini LL, di sini LL. Jadi ya nah ketika kayak gini jangan nangkap pisau jatuh, jangan spekulasi oh ini udah bagus. Belum bagus. Kapan bagus? Ketika dia konsolidasi terlebih dahulu dari tren penurunannya. Nah ini udah nggak buat lower low lagi. Low yang sebelumnya di 284 dia udah nggak pernah turun sampai di 284 seperti itu. Jadi ya mulai menarik, dia udah mulai ngebuat base mungkin secara area sempitnya ya. Nah ngebuat base area sini 294 sampai 306 sampai akhirnya hari ini di break dengan volume yang cukup oke ya. Dengan volume buy hampir 80%, stokastiknya pun masih momentum mengarah ke area overbought. Ya masih cukup oke. Di sini pun udah ada satu indikasi atau muncul sinyal cover ya, yang berarti menandakan udah buy. Sinyal cover ditambah dengan panah di bawah candle ini. Nah ini sinyal buy juga. Sebelumnya kan muncul area sini nih. Nah sekarang muncul lagi. Menarik. Sampai kita buat trading plan hari ini naik 4,7% ya. 4,7%, closing di 314, boleh buy di 314, stop loss di 306 karena support 306, di bawah satu tick deh 304. Masih sama aja sih. Ya selama dari 304 harusnya oke-oke aja ya. 322 TP1. Kalau misalkan 304 nya di break dia bisa aja nanti sideways lagi area tadi. 322 TP2 di 330, satu tick lagi. Nah itu dia untuk trading plan BMTR ya. Oh iya benar BMTR. Ya, harusnya masih oke sih. Semoga aja masih ada power melihat dari pas volume hari ini cukup menarik. Next saham yang terakhir ada OKAS. Nah OKAS nih kalau diperhatikan mulai menarik ya. Nah area sini 150 nya lumayan kuat, beberapa kali diuji mantul. Nah di sini cukup oke. Kalau mungkin kita buat ya di sini. Nah mungkin kayak gitu sih. Satu pola chart pattern descending triangle ya. Mungkin hari ini di break dengan cukup oke. Sebenarnya ya nggak oke banget ya, bisa keluar lah dari area penyempitan yang ini nih, dari resist trend line ya yang sebelumnya nih nggak berhasil ditembus, makanya turun terus sampai akhirnya dia mulai menyempit. Nah ngebreak ditambah udah ada indikator sinyal buy di bawah candlenya nih, panah. Volumenya juga bagus di atas rata-rata MA20 nya bisa diperhatikan. Nah kelihatan tuh
Sebelumnya kan kecil, selalu di bawah EMA 20 ya. Nah hari ini bagus nih di atas EMA 20 dengan ya stokastik udah sinyal buy. Nah stokastik sinyal buy ini ketika tadi kan stokastik sinyal sell itu misalkan dia stokastiknya berada di area overbought ya. Nah ketika dia ada di area overbought lalu mengarah ke bawah, nah itu adalah sinyal sell. Nah kalau sinyal buy kebalikannya, ketika stokastik berada di area oversold di sini, nah ketika dia keluar dari area 20-nya, nah itu merupakan indikasi sinyal buy. Ini udah ditambahin indikator yang udah dahulu ya dari kemarin. Jadi ya hari ini udah terkonfirmasi bahwa ini menarik. Kalau misalkan kan kalau saham misalkan downtrend itu nanti stokastiknya tuh berada di area oversold terus. Jadi kalau misalkan kalian beli, wah stokastiknya udah oversold, beli terus padahal sahamnya downtrend. Nah makanya ketika menggunakan stokastik sebagai sinyal buy, nah itu adalah cara pakainya ketika dia keluar dari area 20-nya ini, seperti itu. Jadi itu harap diperhatikan. Banyak yang salahnya di situ, biasanya wah ini stokastiknya udah oversold nih, bolehlah buy. Padahal sahamnya masih turun, karena ketika saham turun stokastik ada di area oversold terus, dan sedangkan ketika sahamnya naik stokastik berada di area overbought terus gitu. Jadi wah ini sahamnya naik, stokastik overbought, ketakutan, wah ini udah overbought nih, jual, padahal masih naik, dia masih ada di area overbought, belum ada tanda-tanda mau turun ke bawah kayak gitu. Nah sebenarnya sinyalnya ketika dia turun ke bawah, dan sinyal buy-nya ketika dia mau naik di atas 20, kayak gitu aja simpelnya. Oke, Okas hari ini naik 6,3% ya, dengan volume buy hampir 83% ya. Volume dan stokastiknya pun bagus, ditambah di bawah candlenya pun udah ada indikator sinyal buy. Ini cukup menarik. Kalau kita buat trading plan untuk Okas, dia closing di 168, boleh buy di 168 ya, stop loss di 163. Nah area situ kita hapus dulu. TP1 di 172, nah area resist ini nih minornya. Lalu TP2 di 177. Oke, area itu. Nah itu dia trading plan untuk Okas. Jadi itu aja 4 saham menarik kita untuk besok. Nah 4 saham ini jangan lupa dianalisa ulang ya. Semoga masuk ke profil resiko kalian masing-masing. Oke, saya mau mengingatkan untuk kalian yang mau join trading bareng kita, atau misalkan masih bingung nih mau beli saham apa, nggak ada yang mandu saat trading, nah kalian bisa banget buka rekening saham Mirai Aset Sekuritas lewat Trade-Stock. Nah benefitnya bisa kalian baca sendiri ya di sini. Ketika kalian depositnya 100.000, kalian hanya dapat akun saja gitu, atau ya kalian bisa dapat nanti bantuan opening akun plus support sistem aplikasi kalau misalkan ada kendala di aplikasi atau yang lainnya. Nah ketika kalian depositnya 10 juta, itu kalian akan otomatis join ke grup VIP khusus nasabah, dan di sana kalian akan mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, lalu juga mendapatkan Zoom edukasi setiap bulan, dan bisa akses ke Trade-Stock Premium selama 2 bulan ya. Jadi ini bisa kalian dapat secara gratis. Yang penting kalian deposit ke akun kalian itu, ke akun kalian, jadi nanti otomatis kalian akan dapat benefit sebagai berikut. Jadi ya silahkan kalau misalkan berminat langsung aja hubungi di nomor 0851 5855 0463. Langsung aja ke admin mau buka akun Mirai, nanti akan dipandu untuk pembukaan rekening Mirai. Oke, seperti itu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa kalau kalian suka di like, kalau nggak suka di dislike aja. Dan jangan lupa yang terpenting support channel ini dengan cara di subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, semoga 4 saham ini bisa kasih kita cuan besok. Thank you, see you.